Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosida Nur Fadilah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hukum perdagangan internasional, yakni tentang pokok-pokok dalam hukum perdagangan internasional. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama, mari kita memahami sedikit mengenai sejarah hukum perdagangan internasional. Pada dasarnya, hukum perdagangan internasional lahir dari praktik dan kebiasaan para pedagang. Hukum yang dipraktikkan oleh para pedagang ini kemudian dikenal sebagai Lex Mercatoria atau Law of Merchants. Lex Mercatoria ini berkembang dari beberapa faktor utama, antara lain yang pertama adalah ketentuan-ketentuan yang muncul dari kebiasaan dalam berbagai transaksi dagang kuno. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan dalam ranah hukum laut. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan yang muncul dari aktivitas penyelesaian sengketa dalam perdagangan. Kemudian yang keempat adalah eksistensi notaris dalam memberikan pelayanan jasa di bidang hukum dagang. Kemudian seiring berjalannya waktu, negara-negara mulai menyadari pentingnya regulasi dalam perdagangan internasional. Hal ini mendorong penyusunan aturan yang kemudian dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdagangan Internasional. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita kenali beberapa istilah yang sering digunakan dalam hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional memiliki beberapa nama atau istilah lain yang sering digunakan dalam berbagai konteks. Di antaranya, yang pertama, hukum ekonomi internasional. Yang kedua, hukum dagang internasional. Yang ketiga, hukum bisnis internasional. Yang keempat, hukum perdagangan global. Yang kelima, hukum perdagangan dunia. Yang keenam, hukum komersial internasional. Kemudian yang ketujuh, hukum investasi internasional. Yang kedelapan, hukum transaksi internasional. Yang kesembilan, hukum WTO. Yang kesepuluh, hukum persaingan internasional. Perdagangan internasional sendiri mencakup dua aspek. Yang pertama yaitu ekspor dan impor. Hukum perdagangan internasional sendiri mencakup dua aspek utama yaitu ekspor dan impor yang menjadi bagian aktivitas ekonomi global. Setelah memahami istilah-istilah yang sering digunakan, kita akan membahas definisi dari hukum perdagangan internasional. Berbagai ahli memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan hukum ini. Yang pertama, pengertian menurut Zamenhof. International Trade Law adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan dagang yang bersifat perdata. Undang-undang ini mengatur transaksi di berbagai negara. Jelas dari definisi di atas bahwa ketentuan ini bersifat komersial. Dalam definisinya, Zamenhof berpendapat bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak mencakup hubungan perdagangan internasional dengan ciri-ciri hukum publik. Dalam bidang hukum publik ini terdapat undang-undang yang mengatur tentang tingkah laku atau tingkah laku suatu negara dalam mengatur tingkah laku komersial yang mempengaruhi wilayahnya. Yang kedua, pengertian menurut M. Rafiqul Islam. Menurutnya, dalam upaya memaparkan pengertian atau definisi hukum perdagangan internasional, M. Rafiqul Islam menekankan hubungan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Karena menurutnya mengingat hubungan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan, ia mendefinisikan hukum komersial dan keuangan sebagai seperangkat aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan lingkungan untuk transaksi komersial internasional, dan sistem pembayarannya yang mempengaruhi perilaku lembaga perdagangan komersial. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah menurut Michael Sanson. Ahli ini memberi pembatasan bidang yang merujuk kepada definisi kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum dagang dan internasional, perdagangan internasional, dan penanaman modal. Hukum perdagangan internasional lalu membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua unsur utama, yaitu hukum perdagangan internasional bersifat publik dan hukum perdagangan internasional yang bersifat privat. Hukum internasional publik merupakan hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara. Kemudian, hukum internasional private adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang dalam kapasitasnya sebagai individu di negara-negara yang berbeda. Kemudian, selanjutnya ada definisi menurut Hercules Boyson. Boyson, sarjana Afrika Selatan, tidak memberikan pengertian secara tegas. Ahli ini menyadari bahwa ilmu hukum sangatlah multidimensi. Karenanya, supaya untuk merancang definisi bidang hukum, termasuk hukum perdagangan internasional, tidaklah mudah. Pada dasarnya, dalam upayanya memberi pengertian tersebut,
Hercules Boysen hanya merumuskan unsur-unsur dari pengertian hukum perdagangan internasional. Setiap negara yang terlibat dalam perdagangan internasional tentu memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari perdagangan internasional. Pada dasarnya, tujuan hukum perdagangan internasional itu seperti yang termaktub dalam pembukaan Piagam GATT atau General Agreement on Traffic and Trade tahun 1947, yaitu yang pertama untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang kedua, untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. Kemudian, meningkatkan standar hidup umat manusia dan meningkatkan lapangan tenaga kerja. Selain itu, terdapat tujuan lainnya yang juga relevan. Yang pertama adalah untuk mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara. Dengan perdagangan internasional, pengusaha dapat memperluas pasar mereka ke luar negeri, menghindari overproduksi, dan memanfaatkan kapasitas produk secara optimal. Kemudian, yang kedua adalah meningkatkan pemanfaatan sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Faktor-faktor seperti kondisi geografis, iklim, dan teknologi mempengaruhi produksi suatu negara. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara mandiri. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan keuntungan dari spesialisasi negara, dapat fokus pada produksi barang yang dapat dihasilkan dengan lebih efisien, sementara kebutuhan lainnya dapat diperoleh melalui perdagangan dengan cara lain. Contohnya, Jepang lebih efisien dalam produksi tekstil dibandingkan Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat lebih menguntungkan jika mengimpor dari Jepang. Dengan memahami sejarah, istilah, definisi, dan tujuan hukum perdagangan internasional, kita akan lebih siap mendalami aspek-aspek lebih lanjut dari bidang hukum ini. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.